Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Ibrani 2 ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Sahabat yang dikasih Tuhan, ada satu film yang menceritakan bagaimana seorang anak yang berpamitan dengan orang tuanya untuk pergi berlibur di benua yang berbeda. Dan ketika dia di sana, ternyata dia dimanipulasi oleh sekelompok sindikat perdagangan manusia. Dan kemudian anak ini disekap, kemudian dikasih narkoba, dan kemudian diperdagangkan untuk kepentingan ekonomi sindikat perdagangan manusia itu. Bapaknya seorang detektif, bapaknya seorang yang memang berkecimpung di dunia militer begitu, dan mengetahui situasi itu, dia harus terbang ke Eropa dan kemudian melacak semua proses bagaimana mendapatkan anaknya. Dia harus masuk ke semua situasi keadaan sindikat perdagangan manusia itu. Dia melawan semua penjahat dan sampai akhirnya dia menemukan anaknya dan dia selamatkan anaknya. Ini sekedar contoh bahwa seseorang yang ingin menyelamatkan anaknya dalam situasi seperti itu, dia tidak hanya bisa telepon dari jauh dan menuntun anaknya keluar. Nggak mungkin, dia sudah dikuasai oleh sindikat. Maka yang paling mungkin dia harus terbang ke benua yang berbeda, berjumpa dengan seluruh realitas yang mengerikan itu, berhadapan dan mengalahkan semuanya, baru dia bisa selamatkan anaknya. Demikian pula Kristus, Yesus untuk kita. Dikatakan bahwa kita itu anak-anak darah dan daging, maka ia, Tuhan, harus menjadi sama dengan kita, punya darah dan daging, sama seperti kita manusia, supaya ketika Tuhan mati, bisa menebus kita dengan cara memusnahkan kuasa iblis, dengan cara menghancurkan sarang iblis itu yang berkuasa di alam maut. Maka Yesus sengsara, mati, masuk ke dalam alam maut, bereskan semuanya, hancurkan kuasanya, dan dari sana kita dibebaskan, kita diambil, kita digendong untuk dibebaskan dan menjadi anak-anak Allah yang dimerdekakan. Hanya itu cara satu-satunya. Ketika teks kita mengatakan dia membinasakan, itu artinya dia melucuti semua kuasa iblis, sehingga dia sungguh-sungguh melepaskan kita dari ikatan iblis itu. Dan iblis tidak punya kuasa lagi sama sekali untuk kita. Maka kita perlu menghayati Kristus menyelamatkan dengan hadir, menderita, mati bersama dengan kita sebagai manusia, dan di sana dia menyelamatkan kita. Maka kita perlu bersyukur untuk itu. Kita perlu mengucap syukur untuk kemurahan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa ini. Itu gambaran yang lain yang bisa menolong kita. Seorang penyelamat yang melihat orang tenggelam di kolam atau tenggelam di laut, dia tidak hanya akan melemparkan pelampung, dia akan terjun, menyelam, mencari, menyelamatkan. Dan itulah yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka sekarang ini saya usulkan kita menghayati, Tuhan mau turun tangan, nemenin kita beresin setiap pergumulan persoalan yang kita hadapi. Percayalah, Tuhan menyelam bersama dengan kita. Percayalah, Dia sedang campur tangan untuk seluruh urusan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kuasa dan cinta Tuhan menopang dan menolong kehidupan kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.